Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hari Fitrian, NIM 1166. Saya perwakilan dari kelompok C2. Di sini, pada penelitian kali ini, kami mengambil kajian ergonomi mengenai biomekanika kerja. Biomekanika adalah pengaturan sikap tubuh dalam bekerja. Sikap kerja yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda pula dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, penelitian biomekanika mengukur kekuatan dan ketahanan fisik manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu dengan sikap kerja tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan cara kerja yang lebih baik, di mana kekuatan atau ketahanan fisik maksimum dan kemungkinan cederanya minimum. Ilmu biomekanika membahas mengenai manusia dari segi kemampuan-kemampuannya, seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan ketelitian. Pada ilmu kedokteran, biomekanika dibagi menjadi dua pandangan. Di antaranya yaitu 1. Ilmu kinetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor gaya yang menyebabkan benda bergerak atau diam. Yang kedua, yaitu ilmu kinematika, adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat gerak tanpa memperhatikan bidang mana atau bagaimana sifat gerakannya atau sudutnya, apakah penuh atau tidak. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan dua metode, yaitu metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA dan Nordic Body Map. Yang pertama, RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. RULA adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas. Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan anggota tubuh bagian atas. Yang kedua, metode Nordic Body Map. Nordic Body Map adalah sistem pengukuran keluhan sakit pada tubuh yang dikenal dengan muskuloskeletal, atau sebuah sistem muskuloskeletal adalah sistem organ yang memberikan hewan dan manusia kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan rangka. Pada penelitian kali ini, ada beberapa kajian ergonomi. Di antaranya yaitu yang pertama, manual material handling. Pengertian pemindahan beban secara manual. Menurut American Material Handling Society bahwa material handling dinyatakan sebagai seni dan ilmu yang meliputi penanganan, pemindahan, pengepakan, penyimpanan, dan pengawasan dari material dengan segala bentuknya. Yang kedua, yaitu keluhan muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem otot rangka atau otot yang melekat pada tulang, terdiri dari otot-otot serat lintang yang sifat gerakannya dapat diatur. Otot atau rangka mampu berkontraksi atau memendek dan berrelaksi atau memanjang. Jika otot sinergis berkontraksi, maka otot antagonis berrelaksi pada saat berkontraksi. Otot menelang melalui tendon dan relaksasi terjadi pada saat pasangan otot yang berkontraksi menarik tulang pada arah yang berlawanan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian kami kali ini dilakukan di lahan sawah balai besar pengganggu organisme tumbuhan atau BBPOPT Jatisari yang beralamat di Jalan Raya Kali Asin nomor 1 Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang dengan kode pos 41374.
Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020 ketika masa panen berlangsung. Ini adalah poster sebelum diadakannya perbaikan. Gambar yang kedua adalah poster setelah diadakannya perbaikan. Perhitungan metode RULA. Perhitungan skor RULA di mana kategori tindakan 1 sampai 2 dengan level resikonya minimum, level kategorinya 1 tindakannya aman, kategori tindakan 3 sampai 4 level resikonya kecil, level kategori 2 tindakan diperlukan beberapa waktu ke depan. Kategori tindakan 5 sampai 6 level resikonya 5 sampai 6, level tindakannya 3, tindakan dalam waktu dekat. Kategori tindakan 7, level resikonya cukup tinggi, level kategorinya 4, tindakannya harus sekarang juga. Jadi pada perhitungan metode RULA, pada poster pengangkutan padi yang pertama dapat nilai skor RULA adalah 7, di mana level resikonya tinggi. Untuk poster ini harus dia lakukan tindakan perbaikan sekarang juga. Pada gambar kedua, dengan penambahan alat tanggungan dari kayu dan penambahan busa di daerah yang bersentuhan langsung dengan anggota tubuh ketika mengangkat. Pada padi atau gabah juga perubahan ukuran karung gabah menggunakan karung ukuran yang kecil. Masing-masing beratnya sekitar 25 kg. Setelah dilakukan perbaikan, skor RULA yang didapat adalah skor akhir yang diperoleh dari postur perbaikan tersebut adalah 4, turun 2 tingkat dari sebelumnya, di mana level resikonya kecil. Untuk postur ini harus dilakukan beberapa waktu ke depan. Sementara itu, untuk perhitungan kuesioner Nordic Body Map didapati bahwa pada metode kerja memiliki skor 77. Gambar pertama 77, di mana level resikonya diperlukan tindakan segera. Untuk postur ini harus dilakukan tindakan perbaikan sekarang juga. Maka dari itu, dilakukan perbaikan dengan menggunakan metode alat bantu transportasi sepeda motor. Maka hasil perhitungan Nordic Body Map perbaikan adalah 59. Ini ada contoh gambar menggunakan sepeda motor. Perhitungan Nordic Body Map setelah perbaikan adalah 59, di mana resikonya turun 1 tingkat menjadi sedang. Diperlukan tindakan kemudian hari. Hal ini tentu saja karena pada pekerjaan pengangkutan gabah ini tidak bisa dilepas dari manual material handling, sehingga masih menimbulkan gangguan akibat proses kerja yang telah dilakukan. Kuesioner Nordic Body Map. Ini adalah kuesioner. Sebelah kiri adalah sebelum perbaikan dan yang kedua adalah setelah perbaikan. Skor akhir yang diperoleh dari kuesioner Nordic Body Map adalah 77, di mana level resikonya diperlukan tindakan segera. Untuk postur ini harus dilakukan tindakan perbaikan sekarang juga. Skor akhir yang diperoleh dari kuesioner Nordic Body Map setelah usulan perbaikan kedua dilakukan adalah skornya 59, di mana level resikonya naik 1 tingkat menjadi sedang dan diperlukan tindakan kemudian hari. Kesimpulan dari presentasi yang saya sajikan ini adalah yang pertama, dari hasil penelitian kita dapat mengetahui bahwa proses manual material handling di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya buruh pengangkut hasil panen di sawah, akan berakibat berbagai keluhan kesehatan atau muskuloskeletal. Dan yang kedua, perhatian khusus pada metode dan alat bantu kerja buruh pengangkut hasil panen padi di sawah untuk meringankan berbagai keluhan yang diakibatkan oleh kurang baiknya cara kerja dan metode kerjanya. Sementara yang ketiga ada setelah dilakukan usulan perbaikan, ternyata berdampak menurunnya resiko keluhan muskuloskeletal yang dirasakan oleh buruh pengangkut
pengangkut hasil panen padi. Langsung kesimpulan berarti. Oke, segitu saja presentasi yang bisa saya sajikan. Langsung saja kita simak video berikut ini. Ini adalah proses perontokan padi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan gabah dari tangkai malainya dengan menggunakan mesin perontok padi. Ini adalah pengangkutan teknik gabah yang salah. Karena pengangkutan dengan teknik ini akan menyebabkan salah satunya sakit pinggang. Teknik yang kedua adalah teknik pengangkutan gabah yang membutuhkan 2 orang. Satu orang lainnya yang membantu menaikkan gabah ke punggungnya. Cara ini lebih efektif daripada cara yang pertama. Setelah diangkut, lalu gabah tersebut dibawa ke penyimpanan sementara untuk diangkut menggunakan sepeda motor. Pilih ke tempat penyimpanan sementara itu untuk dibawa ke tempat penimbangan gabah. Untuk menaikkan gabah ke atas motor, pengangkut gabah membutuhkan 2 orang. Yang satu memegang sepeda motornya dan yang satunya menaiki gabah tersebut ke atas sepeda motor untuk dibawa ke tempat penimbangan gabah. Setelah berada di tempat penimbangan gabah, gabah tersebut bisa langsung ditimbang oleh para buruh pengangkut untuk mengetahui berapa berat gabah tersebut.